Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan bagian 2 untuk materi larutan penyangga, yaitu perhitungan pH dan peran larutan penyangga pada makhluk hidup. Untuk bagian 1 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya yang membahas tentang pengertian, jenis, dan prinsip kerja dari larutan penyangga. Di bagian ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada bagian 1. Sebelumnya selalu saya ingatkan kalian untuk menerapkan 3M di kegiatan-kegiatan kalian, terutama di luar rumah dan tempat-tempat yang beresiko. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada materi ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, seperti halnya di bagian 1, kita masih membahas kompetensi dasar di 3.12 dan 4.12. Ini masih sama ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya di sini kalian diharapkan melakukan literasi, berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi dan kreatif dalam mempelajari perhitungan pH dan peran larutan penyangga dengan sikap yang mencerminkan nasionalisme, disiplin, percaya diri, jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ini tujuan yang kita harapkan tercapai. Adapun peta konsepnya seperti yang di bagian pertama. Di bagian pertama di sini yang sudah kita bahas ada 3 sub materi ya, mulai dari pengertian, prinsip, dan jenis. Ini sudah kita bahas pada bagian pertama. Adapun di bagian kedua ini kita akan membahas 2 sub materi, yaitu perhitungan pH dan peran larutan penyangga. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang ini. Sedikit saya ingatkan, dan ini sebenarnya menjadi dasar ketika nanti kita membahas di perhitungan pH larutan penyangga. Seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan 1, ini sebagai persepsinya bahwa larutan penyangga jenisnya ada 2 ya, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, atau kita singkat dengan LPA dan LPB. Untuk komposisinya, yang dimaksud dengan komposisi nanti akan lain dengan pembuatan. Karena komposisi itu maksudnya hasil akhir dari sebuah larutan penyangga itu berupa komposisi. Misalkan di sini larutan penyangga asam, hasil akhirnya harus berupa asam lemah dengan basa konjugasinya. Ingat, basa konjugasi dalam konteks hidrolisis bisa kita anggap sebagai garamnya. Berarti kuncinya adalah larutan penyangga asam harus mempunyai asam lemah, terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Berarti intinya harus ada asam lemahnya. Sedangkan untuk larutan penyangga basa harus ada basa lemahnya dengan asam konjugasi. Ini juga sama, asam konjugasi konteksnya dalam hidrolisis bisa kita anggap sebagai garam. Sedangkan untuk pembuatan, ingat komposisi itu hasil akhir, sedangkan pembuatan ini prosesnya. Ada 2 cara atau 2 mekanisme pembuatan larutan penyangga. Kita bahas untuk yang penyangga asam dulu. Penyangga asam dibuat dengan cara yang pertama, yaitu mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Sekali lagi, yang penting di sini dan perlu dipelajari adalah mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, di mana keterangannya asam lemahnya jumlahnya ekses atau berlebih. Berarti kita mereaksikan asam lemah dengan basa kuat dengan kondisi asam lemahnya lebih banyak. Berapapun lebih banyaknya, artinya dia punya jumlah yang lebih besar dari basa kuat, akan terbentuk larutan penyangga. Jadi kuncinya yang pertama adalah mereaksikan asam lemah dalam jumlah berlebih atau lebih banyak dari basa kuat. Ingat, asam lemah dengan basa kuat, tapi yang lemah lebih besar. Atau yang kedua, hati-hati kalau yang pertama ini mereaksikan, berarti nantinya ada reaksi. Sedangkan yang kedua adalah mencampurkan. Dari konteksnya, mencampurkan itu berarti tidak ada reaksi, hanya terjadi pencampuran. Di sini terjadi pencampuran antara asam lemah langsung dengan basa konjugasinya. Berarti ini seolah-olah langsung menjadi komposisinya. Berarti asam lemah langsung dicampur dengan basa konjugasi atau garamnya. Jelas di sini karena hanya pencampuran berarti tidak ada reaksi. Jadi yang ada reaksi ketika asam dan
basa. Seperti halnya di larutan penyangga asam, untuk pembuatan larutan penyangga basa, yang pertama adalah mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Ingat, syarat larutan penyangga harus ada yang lemah. Maka kalau di asam tadi asam lemah, kalau di larutan penyangga basa harus basa lemah dengan asam kuat, di mana yang lemah dalam jumlah yang berlebih. Jadi basa lemah dengan jumlah yang lebih besar direaksikan dengan asam kuat. Atau cara yang kedua yaitu mencampurkan basa lemah langsung dengan asam konjugasi. Berarti di sini tidak terjadi reaksi, hanya mencampurkan basa lemah langsung dengan garamnya atau asam konjugasi. Di sini kalian harus membiasakan untuk menyebut konjugasi, baik itu basa konjugasi maupun asam konjugasi. Ini yang perlu kalian pahami atau menjadi dasar ketika kalian akan membahas perhitungan pH larutan penyangga. Selain ini, yang perlu kalian pahami juga adalah daftar ini. Sekali lagi, ini daftar yang sebenarnya simpel, tapi akan membantu kalian ketika kalian paham atau bisa menghafalkan ini. Karena ini dipakai sejak kalian membahas materi larutan asam basa, terus di hidrolisis garam, bahkan sampai dengan larutan penyangga, dan akan berlanjut lagi ke bab berikutnya yaitu titrasi asam basa. Berarti ini akan sangat membantu ketika kalian sedikit banyak hafal dari tabel ini. Tidak harus semuanya, tapi beberapa yang sifatnya sering keluar ini lebih baik kalian hafal. Sekarang kita bahas untuk materi perhitungan pH pada larutan asam, larutan penyangga. Ada dua jenis yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Tentunya yang bagian sini. Ini larutan penyangga asam. Seperti halnya pada hidrolisis, yang namanya larutan penyangga asam tentunya menghitungnya kita awali dari konsentrasi H+. Sedangkan untuk yang penyangga basa diawali dari menghitung konsentrasi OH-. Yang membedakan di sini, kalau untuk larutan penyangga ditentukan sifatnya oleh yang lemah. Berarti kalau larutan penyangga asam justru asamnya lemah. Mungkin kalian bisa mereview sedikit ke hidrolisis. Kalau hidrolisis sifat asam itu ditentukan oleh yang kuat. Berarti kalau garam asam pasti asamnya kuat. Tapi kalau di penyangga justru kebalikan. Penyangga itu ditentukan oleh yang lemah. Berarti kalau larutan penyangga asam itu karena terbentuk dari asam lemah. Maka di sini larutan penyangga asam dirumuskan H+ sama dengan Ka. Di sini lihat ya, mol asam, di sini molnya asam lemah tentunya dibagi mol basa konjugasi. Boleh juga ini mol garamnya. Berarti rumusnya seperti ini dan akan analog ketika kita bandingkan dengan yang larutan penyangga basa, yaitu karena penyangga basa maka ngitungnya pakai OH- sama dengan Kb atau di sini berupa tetapan ionisasi basa. Lihat yang di atas ini Nb ini mestinya adalah mol basa lemah. Sedangkan yang di bawah adalah mol asam konjugasi atau mol dari garam yang terbentuk. Dari sini karena sudah terhitung H+ dan OH-nya, kalian bisa langsung menghitung pH melalui min log H+. Kalaupun pakai OH ya ke POH dulu, yaitu min log OH-. Dan ingat, pH ditambah POH harus 14. Ini prinsip yang sebenarnya sudah dipakai ketika larutan asam basa maupun di hidrolisis. Berarti di bagian ini adalah bagian yang sifatnya berulang. Sekarang kita perhatikan atau kita coba dalam bentuk contoh soal untuk mempermudah pemahaman tentang perhitungan pH larutan penyangga. Contoh misalkan di soal ini. Ini sudah saya highlight di bagian yang penting atau yang harus kalian ketahui sebagai analisis awal. Di sini ada 200 ml HCOOH 0,1 m direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,2 m dan diketahui Ka dari HCOOH adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Sebenarnya kalau ada soal seperti ini, dari diketahui Ka-nya berarti senyawa ini adalah senyawa asam lemah. Kenapa asam? Karena Ka, berarti Ka ini jelas kepunyaan dari asam. Karena punya Ka mesti senyawanya lemah. Sama seperti halnya kalau ada Kb. Berarti kalau ada Kb, senyawa itu berarti basa lemah. Karena di sini Ka dari HCOH, berarti HCOH ini adalah asam lemah. Di sini ada asam lemah dan basa kuat. Berarti kalau kalian ingat di mekanisme pembuatan
larutan penyangga yang pertama karena ada asam lemah dan basa kuat, kemungkinan yang paling mungkin adalah terjadi reaksi, bukan sekedar pencampuran. Kita analisis satu-satu. Di sini yang diketahui adalah 200 ml HCOH 0,1 m dan 50 ml NaOH 0,2 m. Adapun Ka-nya dari HCOH 2 kali 10 min 4. Yang ditanyakan dari soal pH larutan, dan dari sini kita mulai mengidentifikasi satu-satu. Di sini ya. Misalkan 200 ml HCOH 0,1 m dan 50 ml NaOH 0,2 m. Yang pertama perlu kita identifikasi adalah jenis dari HCOH ini, apakah dia asam atau basa. Setelah asam atau basa, kalian harus menentukan juga dia lemah atau kuat. Tapi karena di sini ada petunjuk dari Ka, berarti HCOH ini adalah asam lemah. Dan di sini kita bisa menghitung molnya. Ingat, dalam perhitungan di penyangga ini yang dibutuhkan mol, bukan konsentrasi. Sedangkan di hidrolisis garam itu di konsentrasinya yang penting. Berarti di sini yang penting adalah HCOH ini adalah asam lemah. Adapun molnya 20 milimol. Pertanyaannya sekarang adalah dari mana 20 milimol ini? 20 milimol ini didapat dari kalian mengalihkan volume 200 ml ini terhadap konsentrasi 0,1 m. Jadi molnya adalah hasil kali dari volume kalikan konsentrasi. Berarti 200 kalikan 0,1. Di sini didapatkan 20 milimol. Kenapa ada mili? Karena di sini mililiter. Kalau ini liter, ini cukup mol. Tapi karena di sini mililiter, makanya jadi milimol. Dan ingat ya, sekali lagi, molnya dihitung dari volume dikalikan konsentrasi. Berarti 200 kali 0,1 m. Kita lihat di sini asam lemah 20 milimol. Sedangkan untuk 50 ml NaOH, kalian harus mengidentifikasi NaOH di sini berupa basa, lebih tepatnya basa kuat. Berarti sebuah basa kuat yang molnya adalah 50 kali 0,2 10 milimol. Yang penting di sini adalah berarti dari soal ini akan terjadi reaksi dari asam lemah dengan basa kuat. Kesimpulan kita untuk menentukan apakah dia larutan penyangga atau bukan, kita lihat dari jumlah yang lemah. Ingat, komposisi yang lemah harus lebih besar. Di sini 20 milimol dibandingkan 10. Karena asam lemahnya lebih besar, maka ini berupa larutan penyangga. Adapun jenis larutan penyangganya ditentukan oleh yang lemah, yaitu asam lemah. Berarti ini larutan penyangga asam. Seperti ini ya. Ini untuk analisis awalnya, dan ini yang termasuk tahap yang penting karena menentukan rumus yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, karena ini berupa reaksi, berarti kalian harus melakukan reaksi antara HCOH dengan NaOH. Kita lihat reaksinya. Untuk reaksinya, ini kalian harus mengulang lagi di hidrolisis garam ketika saya menjelaskan tentang reaksi penggaraman atau reaksi pembentukan garam. Sedikit saya ulas di sini. HCOH dengan NaOH, ingat, karena HCOH itu sebuah asam, dia akan melepas H+, sedangkan NaOH karena dia basah, dia akan melepas OH-. H+ dan OH- akan membentuk H2O, sisanya bergabung menjadi garam. Ini ya. Jadi ini yang sebenarnya lebih mudah mungkin kita menyebutnya garam, tapi di istilahnya penyangga kita menyebutnya sebagai konjugasi. Tinggal asamnya apa, karena yang lemah apa? Karena di sini yang lemah asam, berarti ini asam lemah, maka ini namanya basa konjugasi. Kalau yang lemah berupa basa, berarti garamnya kita sebut sebagai asam konjugasi. Untuk reaksi di kelas 10, semoga kalian sudah pernah melakukan reaksi kimia di kelas 10. Di kelas 10 kita mengenal ada istilah mula-mula. Mula-mula di sini adalah zat yang ada di awal sebelum terjadi reaksi. Contoh di sini HCOH 20 milimol. Ini dari perhitungan di sini ya. Jadi dari soal kita ketahui asam lemahnya atau HCOH-nya 20 milimol, sedangkan NaOH adalah 10 milimol dari perhitungan awal di sini ya. Berarti ini kondisi mula-mula, HCOH 20, NaOH-nya 10, sedangkan hasilnya di sini HCONA tentunya belum terbentuk. Di awal itu belum ada hasil. Berarti masih kosong atau strip ya. Selanjutnya yang bereaksi. Bagian yang bereaksi ini biasanya lebih gampangnya, atau kalau kita buat
dibuat secara general, umumnya itu menghabiskan yang kecil. Maksudnya menghabiskan yang kecil adalah besaran yang bereaksi akan sama dengan mol yang kecil. Umumnya seperti itu. Contoh misalkan di sini mula-mula 20 dan 10, maka yang bereaksi yang 10 dengan asumsi ini menghabiskan yang 10. Jadi di sini yang dihabiskan yang 10, maka yang bereaksi 10. Kenapa di bagian sini juga 10? Kita berdasarkan koefisien. Ingat koefisien di depan senyawa ya. NaOH di sini tidak ada koefisiennya, artinya di sini secara tersirat itu adalah 1. Berarti kita membacanya kalau 1 bereaksi 10, maka di sini juga 1. Maka ini juga bereaksi 10. Demikian juga yang sini, ini bereaksi karena koefisiennya 1, maka yang bereaksi adalah 10, dan di sini juga 1, maka yang bereaksi adalah 10. Yang menarik di bagian ini adalah ketika kalian menghitung di bagian setimbang, ada yang menyebutnya mula-mula bereaksi setimbang. Untuk yang di bagian setimbang ini, ingat di sebelah kiri tanda panah ini adalah operasi pengurangan. Sedangkan yang di bagian kanan tanda panah itu adalah operasi penjumlahan. Berarti kalau untuk reaktan atau di sini bereaksi, ini adalah operasi pengurangan. Sedangkan di bagian produk atau hasil adalah reaksi penjumlahan. Berarti di sini kita menghitungnya 20 kurangi 10 ya. Ini 10 kurangi 10, sedangkan di sini adalah 0 ditambah 10 dan ini 0 ditambah 10. Hasilnya 20 kurangi 10, 10, 10 kurangi 10 ini habis atau 0 ya. Ini 10 tambah 0, 10, ini 0 tambah 10, 10. Dan di sini yang kita lihat adalah 10 milimol yang di sini dan 10 milimol ini adalah, kita lihat 10 milimol yang di sini adalah mol asam lemah, sedangkan 10 milimol yang di belakang ini adalah mol dari basa konjugasi atau garam. Dari sini karena kita sudah mempunyai data mol asam lemah dan mol basa konjugasi, dan karena berupa larutan penyangga asam, kita langsung bisa menghitung H+. H+ dihitung dengan Ka mol asam per mol basa konjugasi. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4 dari soal. Mol asamnya ini dilihat dari hasil akhir reaksi di sini ya, mol asam atau mol asam lemahnya 10, sedangkan mol basa konjugasinya juga 10 dari hasil reaksi. Dari sini bisa kita coret ya, ini hilang, tinggal 2 kali 10 pangkat min 4. Karena yang ditanyakan pH, kita menghitung pH dengan min log H+, atau pH sama dengan min log, maaf ya, ini min log 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya adalah 4 min log 2. Cara gampangnya pangkatnya min 4 jadi 4, 2 yang di depan jadi min log. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 4 jadinya 4 min log 2. Ini perhitungannya seperti ini. Nah, adapun di contoh yang lain kita akan membahas tentang larutan penyangga yang lain, atau biasanya larutan penyangga basa, karena ini sudah membahas larutan penyangga asam. Kita contohkan di contoh yang kedua. Di sini ada soal 100 ml HCl 0,1 m dicampur dengan NH4OH 0,3 m. Ada Kb NH4OH 2 kali 10 4 min 5. Sekali lagi karena ini ada Kb, berarti ini penunjuk bahwa ini adalah senyawa basa dan basanya lemah. Dari hasil identifikasinya seperti ini ya, yang sudah saya highlight. Pertanyaannya adalah pH larutan, maka yang perlu kita identifikasi adalah 100 ml HCl 0,1 m ini berupa asam kuat 10 milimol. Caranya tadi sama ya, volume kalikan konsentrasi 10 milimol, dan basa lemahnya berupa NH4OH 50 kali 0,3 15 milimol. Karena ada asam dan basa, berarti ini terjadi reaksi. Kapan tidak terjadi reaksi? Kalau dengan konjugasinya. Kalau dengan konjugasi berarti tidak ada reaksi, hanya pencampuran. Kita bisa lihat nanti di contoh selanjutnya. Karena di sini ada perbedaan, ingat syarat untuk membentuk penyangga harus yang lemah lebih besar. Berarti di sini basa lemahnya 15 sedangkan asam kuatnya 10. Berarti ini memenuhi syarat untuk membentuk penyangga. Dan ingat penyangga ditentukan oleh yang lemah. Kalau yang lemah di sini basa, berarti kesimpulannya ini merupakan larutan penyangga basa. Karena tadi berupa reaksi, kita mereaksikan dulu HCl dengan NH4OH. Di sini hasilnya HCl dengan
NH4OH. Ingat, asam melepas H dan basa melepas OH menjadi H2O, sisanya digabungkan menjadi NH4Cl. Ingat, NH4Cl ini mengikuti istilah dari yang lemah. Kalau di sini yang lemah adalah basa lemah, maka NH4Cl ini berupa asam konjugasi. Sama seperti tadi, ada mula-mula ya di sini. Mula-mulanya 10 mmol HCl dan 15 mmol NH4OH. Untuk NH4Cl-nya belum ada, airnya juga belum ada. Selanjutnya bereaksinya. Ingat, biasanya bereaksi menghabiskan yang kecil. Berarti sini yang habis adalah yang 10 dan perbandingan koefisiennya 1, 1, sini juga 1, ini juga 1. Berarti semuanya sama. Kalau 1 10 berarti ini juga 10 10 10. Dan ingat, di bagian ini di sisi sebelah kiri tanda panah reaksi ini berubah penjumlahan. Kalau yang di kanan, yang kiri ini pengurangan, yang kanan adalah penjumlahan, sehingga hasil akhirnya atau di keadaan setimbangnya 10 kurangi 10, 15 kurangi 10, sedangkan ini 0 tambah 10, ini 0 tambah 10, sehingga hasil akhirnya habis. Ini tinggal 5, ini 10, ini 10. Dan ingat, 5 mmol ini adalah mol basa lemah, sedangkan 10 mmol yang ini adalah mol dari asam konjugasi. Karena ini berupa larutan penyangga basa, maka kalian menghitungnya pakai OH-. Di sini OH- sama dengan Kb mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Kita tinggal memasukkan nilainya aja. Kb-nya 210 pangkat min 5, 5/10. Kalau kita hitung 5/10 ini setengah, bisa kita coret dengan angka 2 ini, sehingga hasil akhir hanya 10 pangkat min 5. Selanjutnya POH. POH-nya min log OH- atau min log, maaf ini ya, min log 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya 5. Dan ingat, untuk mencari pH, POH itu harus dijumlah dengan pH, ketemunya 14. Berarti kalau POH-nya 5, pH-nya maka langsung dipastikan 9. Karena 9 tambah 5, 14. Berarti pH-nya adalah 9. Ini untuk contoh soal yang kedua berupa larutan penyangga basa. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, di sini dari soal kita mendapatkan 200 ml NH4Cl dilarutkan atau dicampurkan dengan 200 ml NH4OH. Sebenarnya dari sini harusnya kalian sudah mengidentifikasi kalau NH4OH ini berupa basa lemah karena ada Kb-nya. Yang jadi pertanyaan adalah NH4Cl. NH4Cl tentunya di sini bukan berupa asam, tapi berupa konjugasi. Bagaimana kita menebak kalau ini, atau memprediksi, atau mungkin kita lebih ke asumsi bahwa ini berupa konjugasi, bukan berupa asam atau basa. Kita lihat di NH4OH ini mengandung NH4, sedangkan di sini juga mengandung NH4. Biasanya kemiripan ini karena ada sesuatu yang mirip, otomatis dia berupa konjugasinya. Karena kebetulan di sini NH4OH, di sini NH4Cl, berarti ada kemiripan di NH4. Berarti NH4Cl-nya ini berupa konjugasi. Secara gampang seperti itu kita identifikasi. Ini data identifikasinya, pH-nya kita lihat. Yang perlu kita identifikasi seperti ini. 200 ml NH4OH 0,05 m dan 200 ml NH4Cl 0,05 m. Berarti yang pertama adalah dia berupa basa lemah. NH4OH ini basa lemah. Nilainya 10 mmol dari 200 kalikan 0,05. Ini 10 mmol. Yang kedua, ini kalian jangan sampai terjebak kalau ini berupa asam, tapi ini berupa konjugasi. Karena ini basa lemah, ini istilahnya jadi asam konjugasi. Karena ada kemiripan tadi ya. Berarti ini asam konjugasinya 10 mmol. Ingat, di bagian awal saya jelaskan untuk mekanisme pembentukan larutan penyangga ada 2, dan di sini termasuk mekanisme yang kedua, yaitu bukan reaksi tapi pencampuran. Karena di sini tidak akan terjadi reaksi, tapi hanya ada pencampuran dari basa lemah dan konjugasinya. Berarti tidak akan ada reaksi seperti tadi yang mula-mula bereaksi setimbang atau ada proses reaksinya. Tapi kesimpulannya di sini adalah berupa larutan penyangga basa. Ingat, ditentukan oleh yang lemah. Karena di sini basa lemah, berarti sini larutan penyangga basa. Jadi tidak ada reaksi, sehingga kita bisa langsung menghitung dari rumusnya. Karena ini penyangga basa, berarti kita menghitung OH-. OH- Kb NB per N
atau mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Ingat, dari sini sudah kita dapatkan semuanya, berarti tidak perlu ada perhitungan lagi. Tinggal kita pakai aja 2 × 10⁻⁵ mol basa lemahnya ini 10 milimol, sedangkan mol asam konjugasinya 10 milimol. Berarti ini hilang, tinggal 2 × 10⁻⁵. Dari sini karena OH kita bisa menghitung POH. POH-nya min log OH min atau min log 2 × 10⁻⁵. Ini kurang tulisan min log ya di sini ya. Berarti min log 2 × 10⁻⁵. Maka POH-nya ingat, kalau pangkat kayak gini berarti pangkatnya di depan jadi 5, 2-nya jadi min log 2. Berarti min 5 jadi 5, 2-nya jadi min log 2. Dengan cara ini kalian bisa menghitung pH. Ingat, POH ke pH harus didasarkan asumsi bahwa jumlah antara POH dan pH harus 14. Gampangnya gini, kalau POH-nya 5 min log 2, maka pH-nya tinggal 14 kurangi 5, 9. Min ini akan jadi plus. Jadi gampangnya gitu, kalau ini plus ya ini jadi min. Karena kebetulan ini 5 min log 2, maka pH-nya tinggal 14 kurangi 5, 9. Tanda min log ini jadi plus. Jadi 9 plus log 2. Ini untuk contoh soal yang ketiga, ketika mekanisme pembentukan penyangganya bukan berupa reaksi tapi pencampuran. Dan ini perlu analisis yang lebih jeli karena kalian tidak boleh terjebak ini sebuah asam atau basa sehingga terjadi reaksi, karena ini berupa konjugasi. Untuk memperdalam pemahaman kalian, ini ada 2 contoh soal mandiri. Silahkan kalian bisa coba untuk mengerjakan ini. Hati-hati apakah ini termasuk mekanisme yang pencampuran atau reaksi. Jadi tinggal kalian pahami dulu atau analisis dulu tipe soalnya, baru nanti kalian tentukan larutan penyangganya apakah asam atau basa, baru kalian gunakan persamaan untuk menghitung H+ atau OH- sehingga kalian bisa menentukan nilai pH sesuai dari soal yang diminta oleh soal ini. Ini bisa kalian tambah juga dari latihan soal mandiri yang lain. Selanjutnya untuk peran, ini di subbab terakhir ya, di bagian kedua adalah peran penyangga. Untuk peran penyangga ini sebenarnya cukup banyak, akan tetapi ini saya rangkumkan sehingga menjadi lebih kompak seperti ini ya, jadi lebih gampang. Yang pertama adalah larutan penyangga jenis karbonat. Jenis karbonat ini terdiri dari H2CO3 dan HCO3-. Kalau kalian lihat di sini, ini berupa pasangan konjugasi karena ini hanya 2, yang ini hanya cuma 1, berarti ada selisih 1 buah H. Demikian juga yang lain. Berarti di sini adalah konjugasi. Karena ini pasangan konjugasi, berarti berupa larutan penyangga. Jenisnya adalah larutan penyangga karbonat. Fungsinya ini ada di cairan ekstraseluler dan plasma darah. Ini biasanya baik ditemukan di manusia maupun di hewan. Tentunya hewan yang mengandung sel darah ya. Di sini cairan ekstraseluler dan plasma darah mengandung larutan penyangga berupa karbonat. Fungsinya adalah larutan penyangga tersebut menjaga agar pH-nya normal sekitar 7,4. Jadi tidak ada kenaikan maupun penurunan yang drastis. Ingat, kalau ada kenaikan dan penurunan otomatis akan menimbulkan hal yang fatal, bahkan sampai dengan kematian. Jadi perlu diingat perbedaannya, karbonat itu ekstraseluler dan plasma darah, sedangkan larutan penyangga fosfat ini juga di dalam tubuh makhluk hidup, dia ada di cairan intraseluler. Cairan intraseluler contohnya di dalam darah, juga fungsinya menahan agar pH-nya normal 7,4. Sedangkan di sel darah merah secara spesifik ada larutan penyangga hemoglobin berupa HHB atau hidrogen hemoglobin, dan di sini HbO2. Selisihnya juga 1 buah H di sini ya. Karena hemoglobin ini mengikat oksigen. Dia berada di sel darah merah, fungsinya mencegah asidosis dan alkalosis. Sedikit pengetahuan bahwa asidosis ini adalah peristiwa penurunan pH dari darah karena biasanya aktivitas yang over atau berlebihan. Bisa juga karena disebabkan di penderita diabetes atau penderita gagal ginjal, itu juga bisa mengalami asidosis. Itu sebabnya kenapa
penyakit-penyakit tersebut kadang pada kondisi yang pasien sedang kolab, dia bisa menyebabkan kematian karena terjadi penurunan pH yang drastis. Ataupun alkalosis. Alkalosis di sini adalah kenaikan pH darah, biasanya terjadi karena darah kekurangan oksigen. Contoh misalkan terjadi pada seseorang yang mengalami tenggelam di dalam air, itu akan mengalami kekurangan oksigen sehingga dia mengalami alkalosis. Jika ini terjadi cukup lama dan kondisinya tidak segera tertolong, dia akan mati karena jumlah oksigen yang diedarkan ke tubuh melalui hemoglobin terjadi kekurangan. Ini peristiwanya kita sebut dengan alkalosis. Adapun yang lain di industri makanan, misalkan ada larutan penyangga sitrat berupa asam sitrat dan natrium sitrat, biasanya digunakan pada pengawet makanan yang dikemas dalam kaleng. Tentunya kalian mengenal banyak ya makanan-makanan yang ada di dalam kaleng, baik itu dari minuman sampai dengan makanan yang siap saji. Sedangkan untuk larutan penyangga yang menjaga keseimbangan pH, ini sifatnya adalah biasanya sebagai media agar pH yang dimediani oleh larutan penyangga ini tidak berubah. Contoh pada larutan hidroponik. Larutan hidroponik seperti yang kita tahu adalah semacam pola penanaman tidak menggunakan media tanah tapi menggunakan media air atau cairan. Nah, di situ perlu dijaga agar pH-nya itu tetap tidak berubah-ubah. Biasanya satu buah tanaman itu punya pH yang khas, makanya perlu ada penyangga agar pH-nya tidak berubah-ubah. Adapun di proses industri dan kerja laboratorium ini juga diperlukan ketika pembuatan obat atau di lab-lab yang memang membutuhkan proses itu dalam suasana yang pH-nya tetap. Itu menggunakan larutan penyangga juga. Ini fungsi atau kegunaan ataupun peran dari larutan penyangga secara umum. Ini beberapa fungsi yang penting dari larutan penyangga. Kesimpulannya pada pembelajaran ini adalah yang pertama tentang perhitungan pH. Ingat, pH dari larutan penyangga ditentukan oleh yang lemah. Berarti kalau untuk larutan penyangga asam ditentukan oleh asam lemah. Artinya keberadaan asam lemah itulah yang menyebabkan jenisnya adalah larutan penyangga asam. Sedangkan larutan penyangga basa ditentukan oleh keberadaan dari basa lemah. Jadi ingat-ingat, karena konsep di penyangga dan hidrolisis terjadi kebalikan. Maka ini harus menuntut kejelian kalian membedakan konsep asam basa ini dalam konteks hidrolisis atau di penyangga. Selanjutnya di bagian 2 ini silakan kalian perdalam lagi karena berupa banyak materi hitungan dan sebagainya yang tentunya akan lebih kalian kuasai ketika kalian sering mengerjakan soal sebagai latihan. Bisa kalian cari melalui literasi dari referensi lain yang relevan. Untuk pertemuan selanjutnya, karena ini di bagian akhir dari larutan penyangga, kita akan bertemu di penilaian harian 12 untuk larutan penyangga. Jadi silakan persiapkan diri kalian dan selalu jaga kesehatan agar di pertemuan selanjutnya kalian bisa menempuh penilaian harian 12 tentunya dengan kesiapan yang lebih dari saat ini dengan kalian mereview bagian 1 maupun bagian 2. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan bila mana ada kesalahan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.